Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Senang sekali kami kembali lagi tentunya untuk program Penegak Aceh di hari ini. Dan apa kabar Anda untuk pagi hari ini? Seperti biasanya Penegak Aceh selama 30 menit ke depan akan menghadirkan program talk show. Dan untuk hari ini mengangkat tema perparkiran di kota Banda Aceh. Metode pengawasan seperti apa yang akan dilaksanakan atau sistem pengawasan seperti apa tentang perparkiran di Kota Banda Aceh. Dan di studio kami telah hadir salah seorang narasumber kita, yaitu Bapak Zulfikar yang juga merupakan anggota Komisi C yang membidangi keuangan pembangunan di DPRK Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah. Sehat? Sehat sekali. Alhamdulillah. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, dan seperti yang saya informasikan tadi bahwa di Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk sekitar 249.000 memang saat ini memang cukup rumit dan cukup padat. Semakin hari pertambahan penduduk di Kota Banda Aceh juga meningkat, termasuk kendaraan bermotor roda 4 dan juga roda 2. Dan itu tidak bisa kita pungkiri pemirsa bahwa sistem perparkiran di seluruh Kota Banda Aceh akan semakin rumit juga. Dan kita mulai saja program Penegak Aceh untuk pagi hari ini bersama narasumber kita, Pak Zulfikar. Kalau kita boleh berbicara ini, sebenarnya poin penting apa sehingga memang Banda Aceh ini cukup semraut khususnya di perparkiran? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, parkir ini kan menjadi perhatian banyak orang. Bukan hanya warga kota, tapi juga pengunjung Kota Banda Aceh. Dan ini dia masuk dalam salah satu tema pelayanan publik pemerintah Kota Banda Aceh bagi warga. Secara umum mungkin warga Aceh yang melintas di Banda Aceh pada hari-hari tertentu. Nah, karenanya ini menjadi sorotan, dan selayaknya memang Banda Aceh harus terus berbenah. Setiap tahun mereka harus terutama di petugas-petugas atau SKPD terkait yang menangani tentang parkir ini menemukan pola-pola baru, strategi baru dalam rangka memberi wajah baru bagi aktivitas jalan raya di Kota Banda Aceh. Nah, salah satu aktivitas jalan Kota Banda Aceh kan parkir. Baik. Nah, parkir ini ya meskipun kita sudah menyatakan strategi A, B, C, tapi hari ini nggak bisa kita bilang bagus. Semua mata memandang bagaimana semaunya. Terlepaslah misalnya kita sudah mengatakan kami sudah semaksimal kemampuan, ya nggak ada masalah. Sebagai sebuah ungkapan jawaban terhadap pertanyaan publik, kenapa Banda Aceh semrawut parkirnya? Ya emang ini Banda Aceh, misal. Nah, SKB itu kayak ya inilah Banda Aceh. Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, parkir kita masih semrawut. Nah, karenanya selayaknya dinas terkait ini menemukan pola-pola baru dalam rangka penanganan kesemrawutan di bidang perparkiran. Ini pasti tidak akan populis. Nah, pasti akan banyak yang protes di tahap-tahap awal. Karena apa? Hari ini kalau kita menyaksikan pola kehidupan masyarakat secara menyeluruh, ini kan mulai suka dengan yang instan. Mulai dari makanan instan, kemudian cara beli makanan juga instan. Nah, kehidupannya sudah serba mulai instan. Jadi maunya kalau bisa parkir, matiin kendaraan, langsung jalan kemana. Taruh di situ. Kalau perlu di tengah jalan lah. Sampai begitu kebutuhan instannya. Maka kadang-kadang sudah ada disediakan parkir, masih saja tidak sesuai dengan jalur parkirnya. Yang terlalu maju ke depan lah, terlalu mundur ke belakang lah, sehingga membuat juga agak sulit. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita lihat ada parkir yang menghadap ke antara utara dengan barat, utara dengan barat, ada satu lagi antara utara dengan timur. Nah, sehingga bertemulah wajah, padahal dia harusnya nyamping semua sama gitu. Tapi kadang-kadang bertemu wajah di depan. Nah, jadi ini karena dipengaruhi oleh pola kehidupan yang serba instan. Nah, makanya saya kembalikan tadi, pasti pola baru dalam penanganan parkir ini akan banyak yang protes di awal. Nah, di awal. Tapi ketika melihat bahwa warga nyaman,
mereka mulai menikmati lalu lintas yang lenggang, ini perlahan akan mengalami apa istilahnya, kesadaran ya nggak ada masalah. Nah, misal contoh sistem perparkiran yang saat ini dilaksanakan sebagai proyek untuk penanganan parkir di Jalan TP Makan, di kawasan pertokoan Solong dan Cunun CS lah. Sebenarnya awal-awalnya kan memang membuat mati itu. Kontroversi juga ya. Pertama kontroversi apa nih? Yeah. Habis itu membuat orang malas duduk di warung di sekitar itu. Yeah. Nah, di awal-awal sehingga nampak tokonya kok nggak ada yang datang. Tapi sekarang mulai hidup. Yeah. Mulai hidup, parkirnya mulai penuh. Bahkan orang yang mau datang ke belakang Solong juga sudah mulai ramai. Yeah. Parkir kendaraan di belakang, ya kan? Nah, orang yang lalu lalang di depan itu juga sudah mulai nyaman karena tidak ada lagi kendaraan yang parkir di pinggiran jalan yang mengganggu jalur mereka. Apalagi itu jalur siang, misalnya jalur jemput anak di SD. Nah, gitu kan. Jadi perlahan akan muncul kenyamanan sampai hari ini kehidupan pertokoan di situ juga mulai tumbuh lagi. Kan nggak lama sebenarnya. Nah, makanya lagi-lagi kalau ada pola baru yang dilakukan mungkin akan banyak menghadapi protes di awal-awal, tapi ketika perjalanan ini mulus segala macam, yang pertama adalah wajah perparkiran kita mulai baik, yang kedua warga menikmati kenyamanan memanfaatkan jalur lalu lintas, yang ketiga muncul keindahan dalam penggunaan jalan raya yang ada di sekitar Kota Banda Aceh. Baik, Pak Julfikar, berbicara masalah fungsi dari DPRK khususnya Komisi C, dan sekedar informasi juga untuk Anda para pemirsa bahwa di Kota Banda Aceh sudah hadir atau sudah ada Kanun nomor 9 tahun 2011 tentang perparkiran. 2011 sudah cukup lama ini. Lama. Nah, sebenarnya fungsi dari DPRK ini apa? Sehingga apakah hanya melahirkan kanun-kanun saja atau fungsi pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh DPRK? Ya, yang pertama adalah kita melaksanakan pengawasan terhadap kanun yang sudah ada dan masih berlaku. Ya. Yang kedua, kita melakukan pengawasan terhadap bagaimana kinerja SKPD terkait di bidang-bidang tertentu. Nah, kalau ini kita tema hari ini kan SKPD di bidang parkir. Ya. Yang ini dilaksanakan di ISHUB. Nah, apakah yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan ketentuan kanun atau belum? Masih adakah celah-celah kanun yang belum dimanfaatkan, dikerjakan oleh dinas terkait, atau semuanya sudah? Nah, makanya ketika kita bicara tentang kesemrawutan parkir, yang menjadi pertanyaan kita, apakah hari ini masih semrawut karena kanunnya tidak bisa menjawab kebutuhan dinas, atau sebaliknya? Baik, nanti kita akan membahas lagi khusus fungsi pengawasan dari DPRK Kota Banda Aceh tentang perparkiran yang ada saat ini. Dan buat Anda para pemirsa dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tentunya masih di program Penegak Aceh. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh. Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya dalam iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sederetan pilihan berita selama sepekan kami rangkum untuk menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Dalam iNews Aceh Sepekan, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Selamat pagi para pemirsa iNews dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini kita kembali lagi di program Penegak Aceh, dan kita masih membahas perparkiran dan pengawasan
perparkiran di Kota Banda Aceh. Dan di studio kami juga masih hadir salah seorang narasumber kita, yaitu Bapak Zulfikar, yang juga merupakan anggota Komisi C DPRK Banda Aceh yang membidangi keuangan dan pembangunan. Baik, Pak Zulfikar, kita kembali lagi. Sebenarnya fungsi pengawasan seperti apa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Komisi C ini? Apakah memang Kanun nomor 9 tahun 2011 ini perlu pembaruan atau memang ada hal-hal lain? Yang pertama kan kita mengawasi dinas terkait dalam rangka pelaksanaan kanun. Hari ini kita berpedoman pada tentang parkir pada kanun tahun 2011 itu, nomor 9 2011. Nah, sebatas itu yang kita awasi. Nah, adapun kemudian dorongan dalam berbagai kesempatan antara rapat DPR, Komisi C terkait dengan dinas terkait itu di Sub tentang parkir, kita mendorong ditemukannya pola-pola baru. Kalau perlu dilakukan dengan kanun baru, ya kita siap saja. Jadi karena kanun ini yang ada saat ini tentang parkir nomor 9 ini, maka ini yang kita awasi. Sambil mendorong pihak pemerintah kota menemukan sistem perparkiran baru. Misalnya TP-nya Makam itu kan termasuk baru. Iya. Baru tahun lalu. Dalam rapat kerja kemarin kita dengan Dinas Perhubungan mengatakan cukup efektif dalam rangka menertibkan parkir, juga cukup efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan. Ada penambahan pendapatan. Ada penambahan pendapatan daerah di situ. Iya. Nah, karena dia kan berbasis alat. Alat ini tidak mungkin berbohong kecuali pengendali alatnya yang berbohong. Iya. Dan ini kan sistemnya sudah agak sedikit integrated ya, bukan lagi manual dulu. Misalnya saya petugas parkir datang di Sub, Pak hari ini berapa pendapatan? Iya. Pendapatan dalam kantong hitungan saya 1 juta, saya lapor 200.000. Nggak ada alat yang bisa mengecek kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Iya. Misalnya saya lapor dari pendapatan parkir 1 juta, saya lapor 200.000. Dalam kanun nomor 9, 60%-nya milik petugas parkir. Jadi kalau saya lapor 200.000, 60%-nya kan sekitar 140.000 untuk saya. Iya. Padahal saya sudah simpan 800 tadi dari laporan awal. Sementara Pemko cuma dapat 60-an ribu. Nah, itu. Jadi ini sistem manual yang ada hari ini. Nah, dengan sistem portal begitu, alatnya kan nggak mungkin, kecuali orang yang nyetel alatnya yang melakukan merekayasa hasil dari alat, yang hasil output dari alat itu. Nah, ini yang temuan baru ini yang di TP-nya Makam. Dalam berbagai kesempatan kita minta untuk diperbanyak titiknya, karena mampu menjawab dari sisi kesemrautan dan juga mampu menjawab dari peningkatan pendapatan daerah. Yeah. Nah, itu. 2 hal ini saja. Dan yang ketiga adalah kemudahan bagi SKP terkait, gampang saja deh. Nah, kalaupun petugas parkirnya ya sudah jelas, sudah ada garis-garisnya, pintu masuknya sudah enak, pintu keluar juga sudah enak, petugasnya di dalam itu saja, sehingga nggak kepanasan. Ya, nah kedepannya apakah memang ada rencana revisi atau hal baru untuk meningkatkan pendapatan mungkin? Ya, revisi yang pertama ini kan kita dorong dari pemerintah. Dia mau ambil sistem yang mana ini? Pihak eksekutif yang harus mengajukan. Mau memperkuat sistem yang saat ini dipercontohkan di TP-nya Makam itu, atau mau menggunakan beberapa pola di daerah lain. Misal di beberapa kota besar menerapkan sistem berlangganan. Iya. Mau pakai ini atau berlangganan, atau ada sistem baru, sistem kartu tap. Iya. Jadi petugas parkir nge-tap ya, misalnya ada alat tap. Jadi setiap nanti pengguna kendaraan bermotor dia isi pulsa. Nah, sebagaimana pengguna tol lah, isi pulsa, setiap parkir tukang parkir ada alat tap aja, itu terpotong, otomatis. Jadi uangnya tidak dipegang oleh orang, langsung antar lembaga keuangan. Nanti petugas gimana? Petugasnya digaji oleh pemerintah sebagai pegawai pemerintah. Nah, ini sistem yang digunakan yang 3.
yang saat ini berkembang, atau kita mau tetap seperti hari ini manual, juru parkirnya banyak, entah siapa kemudian muncul juru parkir, ya, baru kita berhenti jalan, ketika kita berhenti nggak ada petugas, begitu keluar sudah nongol petugas. Nah, ya, jadi kalau memang hari ini berarti sistem perparkiran yang dibuatkan contohnya di Makam tidak perlu kan baru, artinya sudah ada. Kanunnya berarti sudah terjawab. Tinggal penambahan titik. Nah, terkait dengan penambahan titik ini, kita juga sudah sampaikan kepada dinas terkait dalam berbagai kesempatan rapat kerja untuk menambah titik, dan mereka mengatakan sudah memprogramkan tahun ini 8 titik baru. Dananya dari Otsus. Tapi karena Otsus kita dikelola oleh pemerintah Aceh. Nah, sampai hari ini belum melakukan tender oleh pemerintah Aceh. Ya sementara tertunda dulu. Ya itu sementara tertunda dulu karena Kanun Aceh mengamanahkan bahwa dana Otsus dikelola oleh provinsi, ya kita terima saja. Nah, maunya ini bisa dipercepat karena ini kan mampu menjawab keluhan banyak pihak terhadap ibu kota provinsi. Sebenarnya pemerintah Aceh juga harus aware dengan kondisi ibu kota provinsi, ibu kota mereka sendiri. Nah, supaya yang kebutuhan-kebutuhan pada Aceh ini dipercepat. Nah, karena protesnya ke mereka juga, urus ibu kotanya aja nggak beres. Misalnya begitu. Karena cerminannya justru ada di ibu kota. Cerminannya ada di ibu kota. Dan untuk orang ke seluruh Aceh itu pasti larinya ke ibu kota dulu. Nah, dari berbagai daerah sehingga ke SIM, baru ke daerah, baru ke Banda Aceh atau baru ke Sabang, daerah lainnya. Nah, pernah dibuka Sabang, tapi kan periodik, seminggu 2 kali. Pernah dibuka ke Los Mawai, juga periodik, seminggu sekitar 3 kali misalnya. Tapi yang ada setiap hari adalah ke Banda Aceh. Nah, jadi wajar saja seandainya pemerintah provinsi sebenarnya memberi perhatian lebih kepada Banda Aceh, minimal sekali mempercepat semua anggaran-anggaran yang memang ditempatkan untuk Banda Aceh di provinsi. Nah, itu semuanya juga untuk kemudahan bagi pemerintah provinsi dalam menyambut para tamu ataupun melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Tapi kalau kita berbicara masalah pendapatan, memang dari parkir ini justru menambah PAD kota atau tidak terlalu banyak? Beberapa pengakuan di luar, bahkan pengakuan kementerian terkait dengan parkir ini, Kementerian Perhubungan sendiri, Banda Aceh itu salah satu daerah penghasil PAD terbesar di tingkat parkir dalam sistem manual. Secara manual terbesar di Indonesia. Apalagi seandainya dibuat dalam bentuk sistem terintegrasi seperti yang ada, bisa meningkat luar biasa. Meskipun dalam sistem manual juga kita menilai masih banyak potensi-potensi yang belum mampu digali. Seandainya dibuat sistem yang seperti yang dibuat di di TP-nya Makam itu, mungkin ada penambahan yang luar biasa signifikan. Apalagi seandainya berlangganan, apalagi seandainya model tap. Nah, pasti akan terlalu banyak diuntungkan, perbankan diuntungkan karena pasti uangnya tersimpan di bank. Mereka cuma keluarkan tulisan saja, uangnya nggak perlu mereka keluarkan. Perbankan untung, kemudian bisnis kartu untung, kemudian pendapatan pasti mudah, gampang didapat, dan kebocoran anggaran nggak ada. Jadi banyak pihak yang diuntungkan. Banyak pihak yang diuntungkan dengan berbagai sistem yang dibuat. Baik, kita break dulu, Pak Julfikar, dan buat Anda para pemirsa dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah komersial break berikut ini dan kita masih di program Penegak Aceh. Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Bertemu kembali dengan saya dalam program Penegak Aceh. Mengulas dan membahas isu-isu terhangat yang berkembang di Aceh. Harus melakukan pemilihan untuk pasangan calon ini. Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Alasan kuat apa? Dan dibawakan secara ringan. Yang juga berada Penegak Aceh hadir pada hari dan jam berikut.
kecenderungan sudah terlihat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Baik, selamat pagi para pemirsa iNews dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, dan kita masih di program Penegak Aceh dan kita masih membahas pengawasan perparkiran di Kota Banda Aceh, dan di studio kami masih hadir narasumber kita yaitu Bapak Julfikar yang juga merupakan anggota Komisi C DPRK Banda Aceh yang membidangi keuangan dan juga pembangunan. Nah, seperti yang saya informasikan tadi bahwa dengan penduduk kota di Banda Aceh sekitar 249.000, bahwa permasalahan parkir di Kota Banda Aceh memang menjadi masalah, termasuk masalah terbesar tentang atau penyumbang kesemrautan yang ada di Kota Banda Aceh. Kita kembali lagi bersama narasumber kita, Pak Julfikar. Apakah memang kesemrautan kota ini murni dari parkir atau mungkin permasalahan-permasalahan lain selain penambahan kendaraan? Tentunya. Ya, karena memang cukup semraut untuk hari ini. Ya kan, semraut yang kita lihat kan semraut di jalan raya. Iya. Salah satunya adalah parkir, karena kita masih menggunakan jalan raya sebagai areal parkir. Iya. Kalau kita merujuk kepada undang-undang lalu lintas, sebenarnya area jalan raya itu nggak boleh ada parkir. Tapi karena kita belum, kalau nggak itu digunakan, nggak ada tempat parkir, itu juga bukan solusi. Nah, terus mau berhenti di mana kita? Iya. Nah, itu kan. Nah, adapun area-area yang digunakan di sepanjang pertokoan atau lembaga-lembaga pemerintahannya nggak mencukupi untuk jumlah kendaraan yang ada yang lalu lalang. Untuk kantor mereka sendiri bisa jadi nggak cukupi lahan parkirnya. Yeah. Nah, jadi mau tidak mau kita harus menggunakan jalan raya sebagai parkir. Nah, kesemrautan saat ini yang kita lihat dari sisi fisiknya itu, karena ini nggak mungkin berbohong. Orang bisa lihat. Kalaupun saya bilang nggak ada semraut di jalan raya, saya bilang, tapi orang bisa lihat. Kenyataannya seperti itu, nggak bisa dibungkiri. Nah, misalnya di bawah flyover, dulu nggak pernah ada parkir tengah jalan. Sekarang sudah ada parkir tengah jalan di bawah flyover tuh. Yeah. Nah, dulu kan nggak pernah ada parkir di situ. Nah, ya ini kan juga salah satu yang menambah masalah baru lagi. Jadi di bawah flyover jadi tempat parkir. Yeah. Nah, makanya sebenarnya ada, kalau menurut versi kita, yang pertama adalah selain kesigapan Pemko, lama ini diwakili dinas terkait, menemukan pola-pola baru dalam menyelesaikan masalah perparkiran ini, juga perlu kesigapan Pemko dalam menemukan sistem baru. Ini sistem parkir seperti apa yang layak untuk ibu kota Aceh, untuk Kota Banda Aceh, sehingga mampu mengurai kesemrautan. Nah, adanya di dinas terkait ini. Yeah. Kalau perlu rubah kanun, ya kanun dirubah, tinggal ngomong ke DPR, sampaikan apa pentingnya, apa urgensinya kanun dirubah. Penting Pak, misalnya kajiannya begini. Untuk berbicara masalah penting atau tidak penting, sebenarnya hal yang paling penting menurut Bapak sendiri itu apa? Misalnya apakah memang dari SDM-nya kah, atau mungkin juga perlu rekayasa jalan, atau mungkin juga penambahan gedung parkir untuk umum yang berbayar, tentunya itu bagaimana? Kalau rekayasa, saya kira rekayasa jalan nggak ada, tidak terlalu integral dengan perparkiran, karena ini terkait dengan orang jalan. Tapi kalau ini terkait dengan kendaraan yang berhenti. Nah, hal-hal yang penting itulah tergantung sistem. Misalnya masih menggunakan sistem manual seperti hari ini misalnya, maka harus lebih leluasa areal parkir. Nah, untuk mencegah kesemrautan, belum untuk menyelesaikan PAD. Ini mencegah kesemrautan saja. PAD lain lagi masalahnya, karena ini PAD terkait sistem pengutipan uangnya. Bagaimana cara uang itu dari masyarakat ke petugas ke pemerintah. Nah, kalau sistemnya manual berarti kan 3 jalur nih. Dari kita sebagai masyarakat, kemudian ke petugas parkir ke pemerintah. Ini banyak tempat transit nih. Ada 2 lah minimal. Tapi kalau sistem berlangganan itu kan, misalnya kalau sistem berlangganan itu diterapkan di Surabaya, dari setiap warga yang punya kendaraan motor membayar pajak
setiap tahunnya itu langsung diinkludkan dengan biaya parkir setahun. Selama setahun. Selama setahun. Berarti dia bebas parkir selama setahun. Iya. Dia petugas parkirnya digaji oleh pemerintah. Dia tugasnya mengatur supaya teratur saja. Apakah perlu diikut sertakan pihak swasta untuk mengatasi kesemrotan parkir ini Ya, ini kan kajiannya ada di pemerintah? pemerintah. Ya. Kalau makanya menurut saya ada 3 unsur yang terkait yang perlu disiapkan. Pertama, aparatur sendiri. Ini cukup jeli, cukup siap untuk melakukan terobosan-terobosan. Dalam rangka menemukan pola baru yang cocok untuk kondisi kota kita. Iya. Cocoknya yang mana? Apakah cocok sekarang atau apa? Kalau cocok sekarang, bagaimana masalah? Pertanyaannya bagaimana mengurai kesemrautan kalau sistem hari ini. Iya. Nah, ini yang pertama, aparatur, kesigapan mereka menemukan pola-pola baru dalam mengurai kesemrautan perparkiran di Kota Banda Aceh. Yang kedua, masyarakat. Ini harus terus dilakukan edukasi. Iya. Yang ketiga, petugas parkir. Ini juga harus terus dilakukan pembinaan. Nah, meskipun mereka tidak kita anggap sebagai sebuah pekerjaan, karena dalam KTP nggak ada pekerjaan petugas parkir. Iya, betul. Ya, meskipun bukan sebagai sebuah pekerjaan yang yang dicantumkan dalam ID card kita, tapi harus diakui ini pendapatannya besar. Iya. Besar sekali pendapatannya. Saya pernah punya teman satu sekolah dari MIN sampai dengan MSN. Terakhir saya jumpa dia sudah selesai kuliah, jumpa dia jadi petugas parkir suatu tempat di Banda Aceh. Dia cuma mengelola 5-7 pintu toko. Nah, dan dia menguasai 5-7 pintu toko itu setelah dia setor ke pemerintah. Ya. Dia punya saving 100.000. Sudah selesai makan, sudah semua bersih, 100.000 per hari sampai jam 12 siang. Jam 12 siang ke atas dia sewakan ke orang lain 50.000. Itu lahan dia 5 sampai 7. Berarti dia ada berapa satu hari bersih 150.000. Kali sebulan dia nggak ada premium misalnya 4,5 juta, mengalahkan gaji pegawai negeri yang 3A. Itu sudah Menarik. kan ini. Iya. Dia makanya saya bilang, ngapain keluar dari parkir? Situ mantap. Iya. Cuma karena gengsi aja nggak. Gengsi tugas parkirnya kan beda. Iya. Padahal nggak perlu gengsi, saya kira karena itu halal. Jadi itu sudah makan keluarga loh, sudah selesai. Karena dia tabungan aja, walaupun masuk ke rekening untuk rokok malam udah ada. Iya. Jadi udah beres. Udah beres semuanya, ya karena anak sudah selesai. Ya. Baik, terakhir Pak Julfikar, saran Anda atau mungkin masukan Anda terhadap pemerintah atau mungkin juga terhadap pemirsa Ainus untuk mengatasi, setidaknya bisa mengatasi masalah kesemrautan lah. Jadi kita ini saat ini kan diperkenalkan oleh beberapa daerah tentang sistem perparkiran. Ya. Ada yang manual kayak kita buat sekarang, ternyata semraut. Ada yang sistem misalnya model kartu berlangganan. Iya. Berlangganan model kartu dia input saja. Yang petugasnya nggak pegang uang, dia digaji. Ada yang sistem berlangganan tahunan. Ada yang sifatnya main portal, area parkir. Jadi Pemko sebenarnya menemukan pola ini yang cocok untuk kita apa? Karena tidak semua cocok. Misal kalau kita buat portal, area Banda Aceh nggak banyak. Iya. Harus diakui. Misalnya Penayung mau buat portal, bingung kita buat portal. Karena jalan raya, jalan itu kan kecuali akses jalan itu tutup. Ini semuanya parkir. Khusus ada yang parkir, jalan. iya. Nah, kendaraan juga orang mau itu motor saja, belum mobil, mau parkir di mana mobil. Iya. Jadi kalau terkait dengan portal, tidak semua daerah, tidak semua tempat parkir di Banda Aceh ini layak untuk dibuatkan portal. Karena masalah ketersediaan lahan. Nah, yang perlu berarti adalah pola selain portal dan selain manual untuk mencegah kesemrautan. Berarti ada model kartu, ada model berlangganan tahunan.
Nah, pertanyaannya apakah itu mampu menjawab kesemrautan? Nah, kesemrautan ini kan terjadi karena kesigapan petugas parkir lapangan. Dia membiarkan orang parkir sembarangan, dia tidak mengatur dari awal. Tahu-tahu sudah ada yang parkir. Terlewatkan dari perhatian dia di awal kendaraan itu berhenti. Kalau motor mungkin bisa diatur, tapi kalau mobil blok sudah berhenti, orangnya keluar. Nggak mungkin dicari. Iya. Nah, jadi kenapa? Karena mungkin dia sibuk dengan membantu ujung sana, sehingga ini jalan. Kenapa? Kalau dia nggak bantu, orang nggak bayar. Iya. Nah, orang nggak ada yang nunggu bayar, tunggu di ujung sana langsung lari. Padahal itu walaupun 100.000 rupiah pendapatan dia. Ya. Makanya yang paling penting diperhatikan ini petugas parkirnya jangan sampai dia tidak cukup pendapatan itu. Jaminan pendapatan dia. Nah, makanya kalau di daerah-daerah yang tadi menerapkan sistem ini, tenaga parkirnya sudah digaji. Hujan nggak hujan, ada parkir nggak ada kendaraan parkir, dia tak dibayar. Kalau hujan dia nggak masuk, nggak ada uangnya. Akhirnya kerja restoran, semua diterima parkir, dijadiin parkir dia. Jadi makanya kenyamanan petugas parkir ini juga penting diperhatikan oleh dinas terkait. Dan ini dalam beberapa kesempatan kita sudah sampaikan terus, pembinaan, pelatihan bagi mereka. Untuk masyarakat sendiri? Ya, untuk masyarakat sendiri kan himbauan sih. Sekedar himbauan. Himbauan karena nggak mungkin juga, karena masyarakat yang masuk di Banda Aceh kan berganti. Kalau pagi jadi ada orang Aceh Besar, ada orang Sigli, ada orang Aceh Selatan, dari semua daerah, maka ada tamu kalau pagi. Nah, kalau malam oke lah, karena orang tidak perlu buru-buru, paling keadaan santai, makan dengan keluarga. Kalaupun macam-macam sedikit masih dimaklumi kalau malam. Tapi kalau pagi kan ada deadline. Yang nggak kantor harus kantor misalnya. Nah, kesibukan pagi itu nggak mungkin punya toleransi kadang-kadang. Iya. Kalau malam mungkin orang masih bisa toleransi lah, karena jalan-jalan santai dengan keluarga atau dengan mitra kerja lainnya. Nah, makanya untuk masyarakat ya edukasi, misalnya menegaskan yang dilarang parkir itu terlarang. Kalau sudah sehari digembok, hari kedua jadi gembok. Jangan 1 hari gembok, seminggu nggak gembok. Jadi seolah-olah minggu ini yang bisa, minggu depan nggak lagi. Baik. Terima kasih Bang Julfikar atas waktunya, dan terima kasih juga buat Anda para pemirsa Ainus TV. Semoga saja apa yang disampaikan dan setidaknya bisa menambah informasi Anda, dan kita sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini tentunya Pak ya, bahwa kita sebagai masyarakat pun harus mentaati peraturan dan sama-sama menjaga jangan sampai kita justru menyumbang orang-orang atau membantu malah menambah kesemrautan yang ada di parkiran di Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih, dan kita akan kembali lagi, kita akan bertemu lagi nanti di program iNews berikutnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.